Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan saya Nabila Kanggraini dengan NIM 58, saya Komang Hustia Dewi dengan NIM 50, dan saya Reni Raniza dengan NIM 53. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pembuatan asam cuka dari buah pir. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa menyadari pentingnya manfaat eksperimen pembuatan asam cuka dari buah pir. Materi singkat, buah pir mengandung gula sederhana, glukosa, fruktosa, vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif seperti polifenol dan flavonoid yang berpotensi sebagai bahan baku pembuatan asam cuka. Kandungan gula berperan sebagai substrat fermentasi, sementara antioksidan meningkatkan nilai fungsional produk. Selain itu, pemanfaatan pir yang tidak layak jual dapat mengurangi limbah pangan, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan nilai ekonomi serta diversifikasi produk olahan. Pembuatan cuka pir dilakukan melalui dua tahap, yaitu fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula menjadi etanol secara anaerob, lalu fermentasi asam asetat oleh Acetobacter acid secara aerob yang mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Proses ini menghasilkan senyawa yang mempengaruhi aroma dan rasa, dengan kualitas produk dipengaruhi oleh lama fermentasi, suhu, pH, dan aktivitas mikroorganisme. Alat dan bahan. Alat yang digunakan 1 beker gelas, 2 gelas ukur, 3 blender, 4 saringan, 5 wadah fermentasi, 6 kompor, 7 panci, 8 spatula, 9 pisau. Bahan yang digunakan 1 gula pasir, 2 asam cuka, 3 ragi cerevisiae, 4 aquades. Prosedur pembuatan: kupas dan cuci sampel dengan air mengalir, kemudian timbang sebanyak 1 kg dan dipotong kecil-kecil. Haluskan sampel dengan blender, saring sampel hingga mendapatkan sari sampel. Lalu tambahkan 25 ml gula yang dilarutkan dengan 25 ml air hangat. Tambahkan 10 ml asam cuka dan 10 gram ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian lakukan fermentasi selama 15 hari. Setelah 15 hari, buka tutup botol, kemudian tambahkan 5 ml asam cuka. Kemudian, tambahkan larutan starter bakteri sebanyak 10% dari seluruh jumlah asam cuka yang didapatkan. Kemudian, lakukan lagi fermentasi selama 7 hari atau sampai tercium bau asam cuka. Setelah itu, larutan asam cuka diinkubasi selama 1 jam gunanya untuk menonaktifkan bakteri. Kemudian, saring menggunakan kertas saring. Lalu ukur jumlah volume larutan asam cuka yang didapatkan, kemudian lakukan pengemasan dalam botol. Pembahasan. Pembuatan asam cuka dari buah pir dilakukan melalui tahapan preparasi dan fermentasi 2 tahap. Sari buah yang telah diperoleh digunakan sebagai media fermentasi dengan penambahan gula untuk meningkatkan substrat. Tahap pertama, Saccharomyces cerevisiae mengubah gula menjadi etanol secara anaerob. Kemudian dilanjutkan oleh Acetobacter aceti yang mengoksidasi etanol menjadi asam asetat secara aerob. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fermentasi seperti waktu, suhu, pH, dan ketersediaan oksigen. Hasil praktikum menunjukkan larutan dengan pH 4 dan volume 500 ml yang menandakan bahwa asam asetat telah terbentuk. Meskipun tingkat keasamannya masih lebih rendah dibanding dengan cuka komersial. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh lama fermentasi yang belum optimal, aktivitas mikroorganisme, serta kadar gula awal. Volume yang dihasilkan menunjukkan proses berjalan cukup baik, namun efisiensi konversi masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, buah pir berpotensi sebagai bahan baku cuka, tetapi memerlukan optimasi lebih lanjut agar kualitas dan hasil lebih maksimal. Kesimpulan, 1. Buah pir dapat dijadikan cuka karena mengandung gula sederhana yang berfungsi sebagai substrat dalam proses fermentasi. 2. Proses pembuatan cuka berlangsung melalui 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae dan fermentasi asam asetat oleh Acetobacter aceti. Nah,
ketiga, tahapan preparasi seperti penghancuran, penyaringan, dan penambahan gula berperan penting dalam peningkatan ketersediaan nutrisi dan efisiensi fermentasi cuka. 4. Hasil praktikum menunjukkan pH 4 dengan volume 500 ml menandakan asam asetat telah terbentuk meskipun keasamannya masih tergolong sedang. 5. Kualitas dan jumlah produk dipengaruhi oleh kadar gula awal, lama fermentasi, serta kondisi lingkungan, sehingga masih perlu optimasi lebih lanjut. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.